Hadratul Mukarramun, para asatidz, Ustadzah, akhassu bidzikri Al-Ustadz Khairuddin, Ustadzah Nisa, Bapak Erdi, Bapak Sabirin, segenap pengurus yayasan, juga segenap pengurus TKM dan stakeholder yang saat ini hadir menyaksikan haflatul takrim wisuda tahfidz. Uhayyikum tahiyatan islamiyatan tahiyata ahli jannah wa khaira tahiyatin fil alam hiya assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak, Ibu, bangga gak Pak anak-anak tadi maju ke depan? Ibu-ibu bangga gak Bu anak-anak maju ke depan? Bangga. Dulu kita seperti itu nggak Pak waktu SD? Jujur. Ayo Bu. Dulu waktu SD hafal berapa juz Bu? 11, 21, 30. Kadang saya kalau menghadiri wisuda tahfidz Pak, Bu, saya kadang sedikit minder. Kenapa? Karena dulu waktu SD saya nggak seperti mereka. Kita nggak seperti mereka Bu. Betul nggak Bu? Masya Allah. Saya tadi waktu nyanyi anak-anak, saya ngebayangin Bu, andai yang maju itu anak saya Bu, andai yang maju itu anak saya, pasti saya sedih, terharu, berterima kasih sebesar-besarnya kepada guru. Saya bangga Bu, saya bangga. Saya enggak sampai betapa bangganya Bapak Ibu yang langsung menyaksikan anak-anaknya, putra-putrinya maju ke depan. Tapi Ustadz Khairuddin, kalau boleh saran, ini jangan anaknya aja, mungkin orang tuanya juga bisa diwisuda. Siap gak Bapak Ibu? Oh, siap. Siap? Harus siap Bapak Ibu. Kalau di kami di lembaga itu pilihan buat orang tua hanya dua. Yang pertama siap, yang kedua siap banget. Bapak Ibu mau milih mana? Siap apa siap banget? Siap banget. Siap. Sangat takut. Karena Bapak Ibu, semangat anak-anak itu yang menjaga adalah orang tua. Saya sampaikan, semangat anak-anak yang menjaga adalah orang tua. Kami punya santri, Bapak Ibu, anaknya pintar sekali. Kalau belajar itu nggak pernah sama orang tua. Menghafal sampai sekarang, beliau santri kami ini kelas 6, naik kelas 6, itu sudah hafal kira-kira 7 juz, jalan 8. Itu sama sekali tidak dibimbing oleh orang tua. Lalu mohon maaf, orang tua dengan bangganya menyampaikan ke saya, Ustadz, ini anak nggak pernah saya bimbing, nggak pernah saya bimbing. Di rumah itu selalu ngaji sendiri Ustadz. Lalu saya sampaikan, Bapak, Ibu, satu waktu anak akan merasa bosan.
dengan hafalannya. Satu waktu anak akan down, akan turun dengan hafalannya. Kalau bapak ibunya juga tidak menjaga Al-Quran di rumahnya. Jadi sebetulnya bapak ibu, haflah takrim ini, wisuda ini adalah apresiasi yang sangat-sangat tinggi. Ke siapa? Ke orang tua. Karena sampai detik ini orang tua masih menjaga Al-Quran di rumahnya. Jaga Al-Quran itu bukan Al-Qurannya ditaruh ya Bu ya. Jaga Al-Quran itu bukan Al-Qurannya ditaruh, tapi dibaca. Panggil Pak, Bu, anak. Saya kalau ingat dulu saya ini orang Madura Pak. Kelihatan nggak Bu? Saya orang Madura. Kalau dari logatnya udah nggak kelihatan. Saya itu orang Madura. Ini kalau di Madura saya itu dididik sama almarhum orang tua saya. Setiap maghrib itu wajib baca Quran. Orang tua dulu setiap maghrib itu wajib baca Quran dan enggak diliatin sama orang tua, tapi orang tua juga ikut baca Al-Quran. Ikut Pak, Bu baca Al-Quran. Itu kalau kita nggak ngaji, Masya Allah. Jadi dulu itu saya ngerasain sekolah formal dengan madrasah. Paginya sekolah, siang atau sorenya madrasah. Dulu Bapak Ibu ngerasa tidak? Seperti itu ya Pak ya, Bu ya. Orang tua saya, kalau saya nggak sekolah formal Pak, itu nggak terlalu marah. Tapi kalau nggak madrasah, Masya Allah, marahnya luar biasa. Marahnya luar biasa. Alhamdulillah, saya dididik oleh orang tua saya seperti itu. Dan saya yakin dulu juga kita sama ya Pak ya, Bu ya. Dididik juga dengan orang tua kita seperti itu. Bapak Ibu sekalian, saya ingin nanya lagi. Bangga nggak sih Pak, Bu, anak-anak maju ke depan tadi? Bangga? Bangga. Proses ini Bapak Ibu tidak sederhana. Tidak sederhana. Harus ada 4 unsur. Yang pertama harus ada support system. Dari siapa? Dari yayasan. Yayasannya itu harus support system. Saya diskusi dengan beberapa guru. Kami mengkritik sekolah-sekolah yang Al-Quran hanya dijadikan target marketing. Saya melihat di sekolah bintang Al-Quran itu tidak dijadikan target marketing, tapi betul-betul dijadikan kurikulum. Betul-betul dijadikan kurikulum. Support system dari yayasan. Yang kedua, dari guru. Dari guru. Bapak Ibu sekalian, saya pernah beberapa tahun lalu menimba ilmu di Kairo, Mesir. Di Mesir, Bapak Ibu sekalian, sekolah-sekolah itu tidak terlalu menarik di mata orang tua, kecuali syarat pertama itu guru-gurunya sudah bersanad. Jadi di Mesir Hadonah itu TK. Orang tua itu kalau masukin anaknya ke TK, Bapak Ibu, enggak dilihat dulu gedungnya bagus apa enggak, ada AC-nya apa enggak, atau fasilitasnya lengkap apa enggak. Orang tua di sana akan menanyakan gurunya sudah bersanad atau belum. Di sini sudah bersanad. Jadi kita tenang Pak, Bu, menitipkan anak-anak kita ke usaha rutin karena gurunya sudah
sana. 2. Yang ketiga, ada 4 unsur. Yang ketiga, orang tua. Dan yang keempat, anak. Bapak Ibu, saya sering diskusi dengan Ustaz Khairuddin dan beberapa pimpinan pondok. Diskusi kami, kenapa ya anak-anak yang Allah kasih futuhat itu Allah kasih kebukaan hati untuk menerima Al-Quran, menerima semua materi sekolah, itu pasti orang tuanya betul-betul yakin dan support kepada guru dan yayasan. Coba sekarang nanti Bapak Ibu dicek anak-anak yang sampai ketuntasannya 100%, itu orang tua pasti support system. Dan selalu saja orang tua yang betul-betul yakin. Bapak Ibu tentu yakin dengan Ustaz Khairuddin. Yakin gak Pak Ibu? Lemes nih Ustaz, yakin ya Ustaz. Bapak Ibu yakin gak Bu? Yakin. 70% Ustaz. Yakin gak Bapak Ibu? Dulu saya diantar oleh orang tua saya ke pondok, lalu ketemu pimpinan. Kata pimpinan pondok seperti ini, Pak Bu, kalau mau nitipin anak ke pondok, jangan bawa apa-apa, bawa satu aja. Apa satu itu? Bawa kain kafan. Serem banget Ustaz. Iya, kata pimpinan pondok, bawa kain kafan. Jangan diartiin bahwa beneran kain kafan Bu. Enggak. Maksudnya apa? Orang tua harus yakin betul-betul. Agar apa? Agar tadi Allah kasih futuhat, Allah kasih kemudahan Pak Bu untuk anak-anak kita menghafal Al-Quran, menguasai materi-materi. Jadi 4 ini. Ingat gak Bu? Yang pertama apa tadi? Tuh, udah lupa tuh. Ini gimana mau menghafal Quran nih? Yang pertama apa tadi? Yang pertama apa? Support system dari yayasan. Lalu gurunya. Lalu yang ketiga dari kita orang tua, dan yang keempat dari anaknya. 4 ini Pak harus mendukung. Dan kalau support system itu satu paket tuh Pak. Yayasan, guru dengan santri satu paket. Tapi kalau di rumah, nah ini di rumah, jangan sampai Bapak Ibu Al-Quran udah bertahun-tahun. Kalau ditanya buku apa yang paling banyak di rumah, Al-Quran jawabannya. Coba kita punya berapa Al-Quran di rumah Pak Bu? Lebih dari 1? Lebih. Rapih nggak di rak itu? Rapi. Allah. Jadikan Bu Al-Quran itu support system kita di rumah. Lalu selanjutnya Bapak Ibu, ada sahabat Nabi yang bernama Ubay bin Ka'ab. Ini terakhir mungkin karena hanya 20 menit. Ada sahabat Nabi Ubay bin Ka'ab. Berkatnya Al-Quran Bu, berkahnya Al-Quran. Seluruh sanad Al-Quran di dunia ini, saya ulangi, seluruh sanad Al-Quran di dunia ini pasti muaranya ke sahabat Nabi, yaitu Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab. Sebelum sampai ke Rasulullah pasti sampai di level Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu Ibu bukan orang kaya, bukan jenderal, bukan. Beliau satu saja Pak Bu, satu saja yang beliau kerjakan, habiskan hidupnya untuk apa? Untuk Al-Quran. Satu saja Pak, satu saja untuk Al-Quran.
Pada suatu hari Rasulullah datang. Ya Ubay, wahai Ubay, aku diperintahkan oleh Allah untuk membaca surat Al-Bayyinah kepadamu. Lalu kata Ubay, huwa samani, Allah sendiri langsung menyebut namaku. Terus kata Nabi, iya Ubay, Allah menyebut namamu, menyebut nama kedua orang tuamu, menyebut nama kakek-kakekmu, dan menyebut nama nasab-nasabmu ke atas. Saya ulangi, Pak, Bu, kita kalau ketemu Pak RT, Pak RW, Pak Camat disebutin nama kita, bangga nggak Bu? Bangga. Ketemu Prabowo, bangga nggak Bu? Yang belakang jawab enggak lah, astagfirullah. Bangga. Kita ketemu Raja Salman disebutin nama kita, bangga nggak Bu? Bangga. Atau gini deh, kita dapat hadiah Bu, uang 5.000. Bapak Ibu dikasih uang 5.000 dari Ustadz Khairuddin, dengan 5.000 dari Presiden. 5.000 mana yang nggak dijajanin? Kata ibu-ibu jajanin semua, Ustaz. Kita lebih bangga dapat 5.000 yang mana? Jujur. Mau jawab Presiden, ada Ustadz Khairuddin, atau Pak Prabowo Presiden, kita dikasih uang 5.000 dengan dikasih uang 5.000 dengan oleh Raja Salman. Mana yang lebih bangga Pak? Raja Salman. Allah ngasih hadiah Pak, Bu, ke Ubay bin Ka'ab melalui Nabi. Bangga sekali. Maka Bapak Ibu yang saat ini bangga, pesan saya, dijaga Pak, Bu, guru-guru yang ada. Tanggung jawab kita nih Pak sebagai wali santri, dijaga gurunya, dijaga yayasannya, support selalu Pak, Bu, support selalu yayasan dan support selalu guru. Semoga kelak Allah pertemukan kembali kita Pak di wisuda di akhirat nanti. Karena janji Nabi ada wisuda juga Pak. Allah, kita enggak, dan itu disaksikan Pak oleh seluruh penghuni surga. Kita disaksikan seperti ini, bangganya luar biasa. Kelak insya Allah kita diwisuda kembali yang disaksikan oleh seluruh penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.